Makan duduk dulu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Gini ya Bu, saya mau menitipkan dana di Bank Muamalat dari PT ABS senilai 200 miliar. Nah, bagaimana Ibu persyaratannya? Oh, begitu ya Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu untuk akad-akadnya. Nanti Ibu bisa pilih mana yang tepat untuk penitipan dana Ibu di Bank Muamalat ini. Di sini ada akad murabahah. Di sini akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli. Dari pembayaran bisa dilakukan secara mengancur atau dicicil atau sekaligus juga bisa. Di sini juga ada salam jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembelian memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dahulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Lalu ada istisna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan secara dengan kesepakatan, dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang. Di sini ada mudharabah, akad yang dilakukan antara pemilik modal sahibul mal dan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Lalu ada mudharabah muqayyadah, akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal sahibul mal dan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut special investment. Nah, lalu ada musyarakah, akad antar dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Lalu ada musyarakah mutanakisah. Nah, di sini akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya, di mana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. Lalu ada wadiah, akad ini yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro. Lalu ada wakalah, akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit, itu pembelian barang di luar negeri, LC, import, atau penerusan permintaan. Lalu ada ijarah,
Ijarah yaitu akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan pemilik barang dengan nasabah penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang, sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank, karena itu biasanya ijaroh ini dinamai dengan al-ijaroh wali tina atau al-ijaroh al-mutahiyah bitamlik. Nah, lalu ada kapalah. Kapalah ini akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dalam lembaga keuangan, biasanya digunakan untuk membuat garansi atau suatu proyek performance bond, partisipasi dalam tender bonds, atau pembayaran lebih dulu advance payment bonds. Lalu selanjutnya ada akad hawalah. Hawalah ini akad permindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah, pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dan pembelian tersebut dalam bentuk euro mundur. Ini lazim disebut post date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada rahan, akad menggadaikan barang dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut. Lalu ada qard, di sini pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secara cepat sejumlah uang yang digunakan dalam transaksi ini. Nasabah hanya mengembalikan pokok. Baik Bu, tadi penjelasan tentang akad yang ada pada bank muamalat. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ayo, baik Bu, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Nah, saya di sini biasanya orang-orang yang mau menitipkan dananya itu biasanya menggunakan akad apa? Biasanya perusahaan lain maupun perorangan menitipkan dananya ini dengan akad wadiah. Karena kenapa? Karena akad wadiah ini adalah akad penitipan murni. Ya. Jadi di sini itu akad yang terjadi antara dua pihak. Jadi ibu sebagai penitip barang maupun dana. Kita sebagai pengelola dana di sini, Bu. Nah, biasanya lembaga keuangan ini menerapkan akad ini juga pada rekening giro gitu, Bu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, saya di sini akan menggunakan akad wadiah saja, Ibu. Ya. Sebelum itu kita lanjut dulu ke beberapa produk yang ada di bank muamalat seperti tabungan, giro, dan deposito. Untuk produk simpanan tabungan, Bu, dapat dilihat dari brosur. Di sini ada tabungan IB Hijrah Prima, lalu ada giro IB Hijrah Ultima, terus ada tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah. Nah, di sini juga ada tabungan IB Hijrah Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan penitipan dana yang akan Ibu lakukan pada bank muamalat ini. Di sini kebetulan tabungan Hijrah Prima. Di sini tabungan Hijrah Prima ini bisa dilihat, Bu, silakan. Ya. Di sini tabungan IB Hijrah Prima ini terpercaya ya. Nah, di sini penuh berbagai kebutuhan transaksi sesuai syariah untuk bisnis maupun harian
Ibu melalui tabungan IB Hijrah Prima ini dapat bagi hasil kompetitif yang akan memastikan dana investasi tersebut berkembang. Nikmat beragam keuntungan, bebas biaya transfer, lalu airport, dan tarikan tunai secara hadiah lainnya. Selain itu dapat kemudahan transaksi melalui banking muamalat. Nah, ini sesuai syariah karena dapat ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemudian kaidah syariah terpercaya dipersembahkan oleh Bank Pertama Murni Syariah yang telah teruji melalui tahunan pengalaman. Fleksibel, jadi bebas biaya transfer, lalu bebas biaya airport. Nah, di sini juga Ibu bisa lihat ada saldo rata-rata dan maksimum subsidi biaya transfer bulanan, bisa dilihat dari brosurnya, Bu. Iya. Lalu keistimewaannya apa sih dari tabungan IB Hijrah Prima ini? Di sini keistimewaannya dapat apresiasi keuntungan lebih untuk Anda yang memiliki kinerja penempatan dana yang baik. Anda berkesempatan mendapatkan gift atau reward apabila saldo rata-rata SRR selama 6 bulan terakhir minimum 100 juta. Lalu ada kenyamanannya. Kenyamanan apa sih yang akan didapatkan? Lalu ada kenyamanannya bertransaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan layanan banking muamalat. Lalu ada fiturnya ya. Di sini ada akadnya. Akadnya ini mudah rubah. Akad nisbahnya di sini bisa dilihat. Nisbahnya 1%. Setoran awalnya bisa 5 juta, lalu saldo minimumnya itu yang ada pada ATM-nya itu bisa 50. Lalu fasilitas tarik tunainya tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan 5 juta, berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan. Lalu ada apabila saldo setelahnya itu bisa 7.500 penarikan 5 juta. Lalu biaya layanannya rekening aktif 11, lalu biaya penutupannya 50.000. Lalu biaya transaksi ATM muamalat tidak dikenakan biaya. Nah, untuk syarat pembukaan rekening ini ya seperti biasa, yaitu Ibu mengisi dulu formulir seperti itu, bisa fotokopi atau melampirkan fotokopian seperti KTP, SIM, seperti itu, password ya, bisa juga melampirkan NPWP. Itu, Bu. Lalu di sini ada tabungan IB Hijrah Prima berhadiah. Nah, tabungan hijrah berhadiah ini raih keberkahan tabungannya menawarkan bagi hadiah optimal sekaligus hadiah pilihan dibuka sesuai saldo tanpa mengurangi nilai tabungan. Sesuai syariah dapat ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemudian kaidah syariah. Lalu terpercaya juga. Lalu hadiahnya bisa berupa barang seperti mobil, motor, seperti itu, bisa berupa HP maupun televisi, bisa barang-barang seperti peralatan rumah, bisa juga ada emas batangan gitu. Di sini juga ada tabungan hijrah palas. Nah, tabungan yang satu ini merupakan tabungan demonisasi valuta asing dan Singapura dolar yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US dollar seperti itu. Tabungan ini juga diperuntukkan untuk perorangan usia 18 tahun ke atas dan institusi yang memiliki legitimasi badannya. Lalu di sini Ibu bisa lihat ada biaya dan lain-lainnya. Setoran awal di sini bisa lihat saldo minimumnya segini. Nah, kita langsung aja ya, Bu, ke tabunganku. Tabunganku ini adalah tabunganku ini dari bank muamalat yang diperuntukkan untuk perorangan dengan syarat mudah dan ringan. Tabungan ini juga memiliki oleh hampir semua bank yang ada di Indonesia. Lalu keuntungannya, di sini ada keuntungannya, ada syarat pembukaannya.
Nah, kali ini tabungan perorangan ini dengan prinsip titipan wadiah yang tadi ibu dipertanyakan. Nah, bisa ini sini. Lalu di sini ada biaya dan lain-lainnya, bisa dilihat. Lalu ada tabungan seperti tabungan IB Hijrah Rencana. Tabungan yang satu ini merupakan solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan keinginan dan impian di masa depan dengan lebih baik dan sesuai prinsip syariah. Jadi ada keuntungannya, ada syaratnya juga, dan ada biaya dan lain-lainnya. Lalu juga ada tabungan IB Simpel ya. Tabungan IB simpanan ini itu untuk para pelajar. Untuk di sini ada produk depositonya. Untuk deposito itu ada IB Hijrah. Deposito syariah ini dalam mata uang rupiah dan US dollar bisa juga, yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi ibu. Nah, di sini ada keuntungan deposito IB Hijrah. Di sini yang pertama menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal. Lalu ada ketenangan hati. Dana investasi Anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk Anda. Lalu ada fleksibel. Pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan. Lalu ada sebagai jaminan. Kelak Anda bisa menggunakan deposito IB Hijrah ini sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan. Lalu ada syarat pembukaannya, ya syarat pembukaannya sama seperti tabungan tadi. Dan itu ya, untuk non perorangannya itu mengisi formulir, lalu bisa NPWP, akta pendirian perusahaan, lalu izin usaha yaitu TDB atau SIUP bagi badan usaha, lalu ada surat kuasa menunjukkan pengelolaan rekening, lalu ada buku identitas penerimaan dan pemberian kuasa. Nah, itu untuk non perorangan. Untuk tarifnya di sini ada deposito mudharabah. Nah, mudharabah ini itu untuk kategorinya nasabahnya bisa perorangan, bisa badan hukum. Lalu minimal saldo rekeningnya itu bisa 5 juta atau bisa juga 1.000 US dollar. Lalu ada pilihan jangka waktunya, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Lalu untuk fasilitas asuransinya tidak ada ya. Itu ada produk giro. Di produk giro ini ada 3 produk, ada giro IB Hijrah Ultima, lalu ada giro IB Hijrah Ati Jari, lalu ada rekening khusus giro DHE dan SDA, giro IB Hijrah. Nah, giro IB Hijrah ini adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan cek, biljet giro, letter of credit, dan lain-lain. Lalu ada produk giro ini berbasis akad wadiah. Nah, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing. Nah, seperti US dollar, seperti dolar Singapura, dan lain-lain. Lalu yang digunakan oleh fasilitas Madinah ini muamalah digital integrated access. Pada giro Atjeri ini, bank akan bertindak sebagai penerima dan titipan, dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Tuh. Lalu keuntungannya yaitu ke-1, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai kebijakan Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, dana aman dan terjamin. Yang ketiga, tersedia fasilitas muamalat untuk mata uang rupiah. Lalu tersedia kartu share debit untuk rekening individu dan mata uang rupiah. Lalu ada syarat pembukanya. Syarat pembukanya ya seperti tadi, pengisian formulir, lalu fotokopi identitas, seperti itu. Untuk perusahaan seperti tadi ada akad pendiriannya, itu SK-nya, NPWP-nya, nomor induk berusahanya gitu. Lalu
slip, lalu serta keterangan domisil usaha, seperti itu Bu. Untuk tarif setoran awalnya bisa 500.000 untuk individu. Untuk perusahaan non individu itu bisa 1 juta. Lalu saldo minimumnya untuk individu itu 500.000 dan non individu itu sama 1 juta. Seperti itu. Untuk mata uang rupiah, bayarannya per bulannya itu yang aktif itu 15.000, sedangkan yang pasif itu 20.000. Individu maupun non individu. Ya, penutupnya itu ada untuk individu dan non individu itu 50.000 gitu. Untuk US dollarnya 5 US dollar. Lalu nisbahnya bisa dilihat Bu. Di sini nisbahnya yang didapatkan 0,01%. Di sini nisbahnya bisa yang maksimalnya kan Ibu tadi mengambil yang mau titipkan itu 200 miliar. Di sini bisa termasuk ini Bu, jadi 47,49%. Lalu di sini untuk banknya segini ya Bu, 52,5%. 10%. Nah, itu untuk penjelasan tentang giro IB Hijrah Ultimate. Nah, di sini selanjutnya ada giro IB Hijrah Atijari. Di sini itu giro IB Hijrahnya itu ada simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan giro, lihat giro kayak gitu ya Bu. Cek kalau produk ini berbasis akad wadiah. Nah, di sini itu berbasis akadnya wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing, rupiah, US dollar, kayak gitu, yang didukung oleh fasilitas Madinah Muamalat Digital Integrating Access. Lalu pada giro Atijari ini bank akan bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Keuntungannya itu ke-1 tersedia dalam 3 jenis mata uang. Lalu kedua, kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi dengan media ATM, cek, dilihat giro, Madinah, internet banking, mobile banking, dan lain-lain. Terus ketiga, ada fasilitas muamalat 24 jam untuk setiap transaksi Madinah, ATM, IB, MB. Itu. Lalu ada syarat pembukanya. Tadi syarat pembukanya sama seperti sebelumnya. Lalu tarifnya di sini setoran awalnya sama seperti sebelumnya. Setoran awalnya 500.000 untuk individu, untuk non individu 1 juta seperti itu. Lalu biaya layanan per bulannya untuk individu 15.000, untuk yang aktif, untuk yang pasif 20.000. Lalu untuk biaya penutupnya 50.000. Biaya lain-lain dan pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam daftar tarif produk dan layanan bank. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada rekening khusus giro DHE dan SDA. Di sini produk ini dibuat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP No. 1/2019 tentang penerimaan devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam. DHE SDA Bank Muamalat melayani pembukaan rekening khusus DHE SDA. Rekening khusus Reksus atau giro devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA adalah rekening giro yang digunakan khusus untuk penerima devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA. Reksus DHE SDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah dan non individu itu. Lalu keuntungannya ini yang ke-1 dapat memilih produk giro Atijari ataupun giro Ultimate, lalu mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai kebijakan Bank Muamalat Indonesia untuk giro dan IB Hijrah Ultimate. Lalu syaratnya sama seperti sebelumnya. Lalu tarifnya
tarifnya untuk setoran awal untuk mata rupiah 1 juta, untuk giro IB Hijrah Atijarinya, untuk IB Hijrah Ultimate-nya juga sama 1 juta, saldo minimumnya juga 1 juta, lalu biaya adminnya 15.000 yang aktif itu, lalu yang dormen itu 20.000 seperti itu. Yang untuk Hijrah Atijarinya, yang untuk Hijrah Ultimate-nya sama, lalu biaya penutupnya itu 50.000 masing-masing ya. Nisbahnya bisa dilihat Bu, nisbahnya di sini Ibu yang termasuk yang 25 miliar gitu. Di sini ada 47,5% itu. Nah, itu untuk penjelasan produk-produknya. Jadi bagaimana Ibu ingin mengambil produk apa gitu. Mungkin di produk giro IB Hijrah yang Atijari saja Ibu. Kebetulan Bu, tadi kan di awal Ibu memilih Wadiah. Kebetulan Atijari ini menggunakan akad Wadiah. Oke, tadi saya sudah menjelaskan syarat dan keuntungan dan tarifnya yang lainnya. Untuk sekarang Ibu isi dulu formulir untuk mendaftarnya ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Baik Bu, Ibu sudah mengisi formulirnya, titipkan dananya dengan aman di bank ini. Atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.